Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Hakim-Hakim menunjukkan bahwa sebenarnya pada awalnya Israel tidak sepenuhnya meninggalkan Tuhan. Apa yang terjadi adalah adanya Allah bangsa-bangsa lain yang juga Israel sembah dan kemudian mempengaruhi cara hidup mereka. Dari manakah ini berawal? Mari kita lihat peringatan malaikat Tuhan kepada Israel di Bohim. Hakim-Hakim 2 ayat 1 dan 2. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bohim dan berfirman, "Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka harus kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu perbuat demikian?" Apa yang dilakukan Israel? Ayat 2b, "Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku." Israel tidak menghalau bangsa-bangsa di sekitarnya. Mereka mengikat perjanjian dengan bangsa-bangsa itu dan mereka tidak merobohkan mesbah mereka. Saudara-saudara yang terkasih, kelihatannya tidak bermasalah. Kalau kita lihat dari Hakim-Hakim pasal 1, bukankah mereka telah berperang dan mengalahkan sebagian besar dari bangsa-bangsa itu? Tetapi sesungguhnya apa yang dilakukan Israel adalah sesuatu yang begitu serius. Peringatan Tuhan kepada Israel di Bohim itu merujuk kepada perintah Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat 2 dan 3. "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Dan bagaimanakah Israel menunjukkan itu di dalam kehidupannya? Itu dinyatakan dengan mengasihi Allah dan berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Inilah tuntutan dari perjanjian yang eksklusif dan loyalitas absolut umat Allah kepada Tuhan. Dan sebagai tindakan aktif dari loyalitas absolut kepada Tuhan, Israel diperintahkan untuk menghalau bangsa-bangsa lain dan menghancurkan mesbah penyembahan mereka. Tetapi Israel tidak menaati firman Tuhan tersebut. Dan apakah dampaknya? Hakim-Hakim 2 ayat 10 sampai 13. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan atau perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Saudara-saudara terkasih, tampaknya hal yang sederhana yang dilakukan oleh orang Israel. Awalnya hanya ketidaktaatan menghalau sedikit dari bangsa-bangsa itu. Tetapi ketidaktaatan pada firman Tuhan
telah membawa konsekuensi yang sangat serius. Ketidaktaatan pada firman Tuhan membawa Israel gagal menyembah Tuhan. Mereka dijerat dengan penyembahan Allah-Allah bangsa-bangsa lain. Israel gagal beribadah secara eksklusif kepada Tuhan. Dan ini membawa Israel dalam degradasi spiritual dan moral dalam kehidupan mereka. Sebagaimana disimpulkan dalam pernyataan di dalam ayat 10 dan 11. Tidak mengenal Tuhan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Daniel Block di dalam komentari kitab Hakim-Hakim, ia mengamati struktur Hakim-Hakim pasal 2 ayat 11-13 dan menggambarkan degradasi ibadah Israel. Diawali dengan tidak taat kepada firman Tuhan. Kemudian sementara mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada Baal dan Asitoret. Lalu akhirnya mereka meninggalkan Tuhan dan mengikuti Allah lain. Dan kemudian muncullah suatu generasi yang tidak mengenal Tuhan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang menjadi perenungan bagi kehidupan ibadah kita? Pertama, ibadah adalah loyalitas eksklusif umat Allah kepada Tuhan. Loyalitas eksklusif kepada Allah Tritunggal. Dan kedua, sebagai tindakan aktif dari loyalitas absolut kepada Tuhan, umat Allah diminta untuk taat sepenuhnya kepada firman Tuhan dan tidak membuka ruang sedikit pun untuk dijerat oleh ilah-ilah zaman. Hidup peribadahan sangat berpengaruh di dalam pembentukan spiritual dan pembentukan moral serta etika hidup umat Allah, baik secara pribadi maupun komunal. Hidup peribadahan yang setia kepada Tuhan ditandai dengan semakin peduli dan taat kepada firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, penyembahan berhala membawa umat semakin tidak peduli dengan pengajaran Tuhan. Dan inilah yang ditunjukkan di dalam kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 17 ayat 6. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri dan bukan lagi hidup menurut firman Tuhan. Proses degradasi spiritual dan moral yang terjadi kepada bangsa Israel itu digambarkan di dalam Mazmur 135. Ayat 15, berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Dan ayat 18 ini memberikan suatu peringatan kepada kita. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Semua orang yang percaya kepadanya. Mazmur 135 ini betul-betul menjadi suatu peringatan dan evaluasi bagi kita. Kepada siapakah kita beribadah? Kepada siapa kita beribadah, maka makin seperti itu kita. Beribadah kepada Tuhan, maka seharusnya makin menuju keserupaan dengan Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita mungkin tidak diperhadapkan dengan cara yang persis seperti bangsa Israel. Tetapi kita akan selalu berhadapan dengan ilah-ilah zaman ini. Kita akan terus bersinggungan dengan budaya, cara pandang dunia yang sudah tercemar oleh dosa. Dan kita rentan tergoda berpusat pada hal-hal lain dan mengabaikan ketaatan kepada firman Tuhan.
Apakah itu berhala sesungguhnya? Berhala ketika kemana sesungguhnya hati kita terpusat. Apakah yang menguasai, menjerat hati kita? Apakah yang paling menarik hati kita? Kita perlu waspada, karena pemberhalaan biasanya dimulai dengan kompromi, dengan hal-hal sederhana. Tetapi bisa menjadi jerat dan membawa kita terjebak pada pemberhalaan. Dalam konteks kegiatan ibadah kita pun rentan tergoda berpusat pada hal-hal lain dan mengabaikan ketaatan kepada firman Tuhan. Kita bisa saja memberhalakan kemeriahan, kemewahan, jenis musik tertentu, model ibadah tertentu, atau mengkultuskan hamba Tuhan, dan hal-hal lain yang lebih menarik untuk dipandang, lebih enak untuk didengar daripada berpusat pada ketaatan kepada firman Tuhan. Kita perlu waspada pada hal-hal yang bisa membawa kita terjebak pada pemberhalaan dan kemudian mengabaikan firman Tuhan. Atau paling tidak, kita terjebak pada ritual atau seremonial belaka. Ibadah adalah loyalitas eksklusif kepada Tuhan. Dan dalam Kristus Yesus, kita dipanggil untuk mempersembahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada 2 poin penting di bagian ini. Apakah ibadah yang sejati? Mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi terus berubah oleh pembaharuan budi menuju keserupaan dengan Kristus. Kita perlu terus-menerus mengevaluasi hidup peribadahan kita. Apakah hidup peribadahan kita secara eksklusif hanya terpusat kepada Allah Tritunggal? Apakah ibadah yang kita lakukan membentuk kita kepada keserupaan dengan Kristus? Apakah ibadah yang kita lakukan semakin mendorong kita taat kepada firman Tuhan? Dan sebagai pengurus jemaat, kita terus perlu mengevaluasi apakah ibadah yang kita usahakan di dalam jemaat terus mengajarkan jemaat untuk semakin taat kepada firman Tuhan dan membangun jemaat untuk semakin bertumbuh kepada keserupaan dengan Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.